Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kembali lagi saya ingin memberikan pendapat tentang pendidikan. Kali ini kami akan bahas pendidikan antara harapan dan kenyataan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena berperan besar dalam membantu generasi yang akan datang. Harapan dan kenyataan dalam pendidikan seringkali memiliki kesenjangan. Berikut adalah beberapa contoh mengenai harapan dan kenyataan dalam pendidikan. Mari Bapak Ibu kita lihat secara bersama antara pendidikan, harapan, dan kenyataan. Pendidikan antara harapan adalah 1. Meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup pendidikan antara harapan adalah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup secara individu dalam masyarakat. Yang kedua, mengembangkan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan potensi dan bakat secara individu terhadap siswa itu sendiri. Yang ketiga adalah menciptakan masyarakat yang beradab. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan masyarakat yang beradab, berbudaya, berakhlak mulia. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran dan kritis. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kritis individu dalam menghadapi perubahan zaman hari ini. Itu pendidikan antara harapan. Lalu pendidikan kenyataan kondisi hari ini ada beberapa bagian berikut ini. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti biaya infrastruktur dan guru seringkali menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Yang berikut adalah kesenjangan akses. Kesenjangan akses pendidikan antara harapan dan kenyataan itu berlaku pada daerah perkotaan dan daerah perdesaan, serta antara golongan ekonomi tinggi dan golongan ekonomi rendah. Lalu yang berikut adalah kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang belum merata dengan beberapa lembaga pendidikan masih memiliki standar sangat rendah dibanding dengan kualitas pendidikan yang ada di daerah-daerah perkotaan sangat tinggi, dengan media belajar yang cukup, sarana prasarana yang cukup memadai dibanding dengan daerah-daerah perkotaan. Yang berikut adalah kurangnya pengakuan terhadap bakat. Kurangnya pengakuan terhadap bakat adalah pengembangan terhadap bakat dan minat individu siswa itu sendiri. Yang berikut adalah pendidikan yang tidak relevan. Kurikulum pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pendidikan antara harapan dan kenyataan tadi itu sebuah permasalahan atau problem yang terjadi antara harapan dan kenyataan pada era hari ini. Lalu bagaimana solusinya untuk mengatasi pendidikan antara harapan dan kenyataan tadi? Upaya-upaya yang harus mengatasi antara pendidikan, harapan dan kenyataan adalah 1. Meningkatkan sumber daya. Apa itu meningkatkan sumber daya? Meningkatkan sumber daya adalah peningkatan seperti biaya dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pendidikan tadi. Lalu pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat hari ini. Yang berikut adalah peningkatan kualitas guru. Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan reformasi. Lalu pengakuan dan pengembangan bakat. Pengakuan dan pengembangan bakat dan minat individu. Dan yang terakhir adalah peningkatan akses pendidikan. Peningkatan akses pendidikan melalui program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Dengan memahami kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pendidikan, kita dapat berusaha
meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan generasi yang baik. Saudara-saudara sekalian, itu sedikit penyampaian saya terhadap pendidikan antara harapan dan kenyataan, dan upaya untuk mengatasi pendidikan antara harapan dan kenyataan tadi. Terima kasih, selamat pagi.